ketemu lagi dengan gua Putra di PJ Project. Dalam video kali ini gua bakal membahas manusia reptil. Sebelum gua membahas manusia reptil, gua bakal sedikit ngejelasin apa itu reptil. Reptil dalam bahasa Latin yang berarti reptans atau merayap atau melata. Reptans atau reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah hewan tetrapoda, hewan dengan 4 tungkai, dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka hidup di semua benua kecuali Antartika. Kembali ke topik pembahasan kita, yaitu manusia reptil. Manusia reptil telah digambarkan sepanjang sejarah dan dicatat oleh budaya di seluruh dunia. Ada patung manusia ular berusia 7.000 tahun ditemukan di Mesopotamia, Sumeria kuno, berbicara tentang Anunnaki, ras makhluk luar angkasa yang dikatakan telah mempengaruhi umat manusia. Mitologi Asia menggambarkan kaisar naga yang memerintah negeri itu. Penduduk asli Amerika Selatan menyembah dewa ular atau yang disebut dengan Quetzalcoatl. Di zaman modern ini, para korban penculikan alien telah berulang kali menyaksikan humanoid mirip kadal atau manusia kadal. Teori konspirasi mengklaim dunia dijalankan oleh kelompok elit reptil yang berubah bentuk. Sementara banyak yang mencemooh gagasan entitas yang telah saya sebutkan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa jika dinosaurus bertahan, mereka akan berevolusi menjadi makhluk ini. Dale Russell adalah seorang ahli geologi Amerika Kanada, profesor perguruan tinggi dan ahli paleontologi. Dia pertama kali mengusulkan teori dinosaur pada tahun 1982. Setelah penyelidikan Troodon selama beberapa dekade, hewan prasejarah ini memiliki mata besar dengan penglihatan seperti binokular dan otak besar yang tidak normal. IQ mereka diukur 6 kali lebih tinggi dari dinosaurus lainnya. Troodontids memiliki jari-jari semi manipulatif dan dapat menggenggam benda dengan tangan mereka. Studi ekstensif Russell menunjukkan bahwa mereka berkembang menjadi bentuk kehidupan yang sangat cerdas. Faktanya, spesies yang penuh teka-teki akan memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan manusia modern. Artis Ron Seguin menciptakan rendisi pahatan seukuran aslinya di bawah bimbingan Russell dan hasilnya cukup meresahkan. Betsy Lewis, penulis Ancient Serpent Gods, The Alien Connection to Reptilian Dinosaurs, berteori bahwa tidak semua dinosaurus hidup dilenyapkan dalam kepunahan massal. Dia berspekulasi ada beberapa dinosaurus yang masuk ke dalam tanah dan hidup di dalam tanah, jauh di bawah bumi. Interpretasi ini bertepatan dengan transkripsi 1999 yang bernama dengan Lacerta File yang menyatakan bahwa Iguanodon dengan jempol berlawanan selamat dari pemusnahan. Akhirnya, bipedal berevolusi menjadi sauria, sejenis reptoid yang tinggal di bawah tanah. Saurian muncul dalam prasasti Mesir dan Maya, serta tulisan-tulisan keagamaan termasuk Alkitab Ibrani dan Veda. Pada tahun 1968, ahli paleontologi Robert T. Becker menerbitkan sebuah makalah tentang endotermi, menyimpulkan bahwa dinosaurus berdarah panas sangat cerdas dan berjalan tegap. 8 tahun kemudian dia merilis The Dinosaur Hierarchies. Bukunya menyatakan bahwa herbivora besar akan membutuhkan suhu tubuh yang konsisten agar jantung mereka memompa darah ke atas kepala mereka yang sangat tinggi. Metabolisme semacam itu merupakan aset perkembangan bagi para predator. Tesis Becker bertepatan dengan pernyataan Lacerta tentang ras reptil bipedal dengan suhu inti rata-rata berukuran 86 hingga 91 Fahrenheit. Jika ini benar, dapat dibayangkan bahwa binatang buas dapat bertahan di lingkungan subterestrial. Selama abad ke-19, Carlo Ribeiro menemukan alat batu api
berusia 20 juta tahun di Portugal. Ahli paleontologi memperkirakan nenek moyang primordial kita yang paling awal pertama kali muncul hanya 5 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, instrumen kuno telah dibuat oleh reptil yang telah berevolusi. Museum Ilmu Pengetahuan Alam Belgia konon menyimpan peninggalan berusia 30 juta tahun yang dikunci dengan aman dari penonton umum. Ribuan artefak yang berasal dari periode Eosen ditemukan di tambang batu California. Baik monyet ataupun kera tidak ada 1,5 miliar tahun yang lalu. Beberapa percaya bahwa bukti tersebut telah disembunyikan karena tidak sesuai dengan versi sejarah ilmuwan saat ini. Sebuah artikel halaman depan dari majalah Los Angeles Times pada tahun 1934 mengumumkan penemuan katakombe yang diduga di bawah kota Los Angeles yang dihuni oleh reptilian humanoid atau manusia kadal. Menurut surat kabar itu, seorang ahli geofisika dan insinyur pertambangan bernama G. Warren Schaeffel pertama kali mendengar tentang kota bawah tanah, mitos dari seseorang tetua penduduk asli Amerika. Schaeffel mampu menemukan alam tersembunyi melalui radio sinar X, sebuah labirin yang luar biasa dari gua-gua tersembunyi dan lorong-lorong bawah tanah yang tiba-tiba terungkap. Menurut legenda, kota metropolis yang terkubur ini berisi lempengan emas yang mengungkapkan asal-usul manusia yang sebenarnya. Penambang yang bersemangat memperoleh 37 gambar sinar X dan beberapa terowongan. Pada satu penggalian, dia menabrak lokasi mata air dan membanjiri porosnya. Akhirnya, proyek itu pun dibatalkan oleh pejabat. Masyarakat telah dibingungkan oleh reptoid selama berabad-abad. The Emerald Tablet of Tut the Atlantean merujuk makhluk dunia lain yang menginvasi planet kita dan mengambil alih posisi kepemimpinan. Hampir setiap peradaban di seluruh dunia memiliki cerita yang sama tentang tulisan, karya seni, dan dongeng. Itu semua menceritakan entitas yang sama. Mungkin para pendahulu kita yang jauh menyaksikan fenomena yang saat ini akan diklasifikasikan sebagai fantasi belaka. Namun tetap berpikiran terbuka adalah hal terpenting. Karena terkadang kebenaran benar-benar aneh daripada fiksi. Hanya sampai di sini saya menjelaskan tentang manusia kadal. Percaya atau tidak, kadang kebenaran benar-benar aneh. Sampai jumpa.